Peluncuran nuklir 1 juta, duit gue 10 juta. Bisa dong. Guys, gangguin. Top 5 durian. Número 5, satu buah. I am not. I woke up in a new. Número 4, durian sus. saat panen durian tidak sengaja menemukan buah durian yang bentuknya aneh seperti ini, teman-teman. Kira-kira mirip apa ya ini? Mirip kucing itu mah. Número 3, Nemo durian. Número 2, Bela durian. Honorable mention, 72, gimana nih 72? número 1, Gambil durian. Anton lari maraton. Top 5 durian. Kamu bisa menelan hamburger seukuran kepalamu? Tidak? Nah, anaconda bisa. Itu karena rahang atas dan bawahnya terhubung bukan oleh tulang, tapi oleh ligamen yang memungkinkan mulutnya terbuka 90 derajat. Selamat datang di Anaconda Spa. Pertama, kamu akan menjalani prosedur air. Anaconda membasahi mangsanya dengan air liur, kemudian pijatan. Meskipun biasanya pijatan jenis ini mematahkan. Coba. Kamu bisa menelan hamburger seukuran kepalamu? Tidak? Nah, anaconda bisa. Itu karena rahang atas dan bawahnya terhubung bukan oleh tulang, tapi oleh ligamen yang memungkinkan mulutnya terbuka 90 derajat. Selamat datang di Anaconda Spa. Pertama, kamu akan menjalani prosedur air. Anaconda membasahi mangsanya dengan air liur, kemudian pijatan. Meskipun biasanya pijatan jenis ini mematahkan tulang. Lalu, ada penghilangan bulu dengan asam lambung khusus. Kamu bisa meluangkan waktu istirahat karena anaconda membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mencerna makanannya. Arnie, kamu menjadi salah satu dari 13 orang yang beruntung yang berakhir di mulut anaconda. Selamat untukmu, kamu satu-satunya yang selamat. Jangan khawatir, aku tahu saluran kecantikan lainnya yang bernama sperm whale. Kamu Inilah 3 kisah nyata yang pernah terjadi di luar negeri. Pertama, mereka memasang kamera untuk mengawasi balita mereka. Namun, sekitar pukul 2 pagi, balita itu tiba-tiba terbangun sambil berteriak dan menunjuk ke arah kamera. Awalnya, sang ibu mengira anaknya hanya mengalami mimpi buruk. Tetapi kemudian, ia mendengar suara seorang pria yang dengan lembut menyuruh anak itu diam melalui pengeras suara kamera. Tak lama kemudian, suaminya juga mendengar suara tersebut. Ia segera berlari ke kamar balita itu dan seketika terdiam kaku. Di sana, ia melihat lampu pada monitor bayi berkedip, tanda bahwa seseorang sedang mengakses kamera tersebut. Kamera itu terhubung melalui wifi, dan ternyata ada seseorang yang meretasnya hanya untuk berbicara langsung dengan putra mereka melalui monitor bayi itu. Jadi setiap hari bayi itu mendengar suara dari tor monitor kecoak itu, karena tujuan pria tak dikenal itu cuma ingin menghibur si bayi. Kisah nyata kedua, mereka memasang monitor bayi untuk mengawasi putri mereka setelah beberapa kejadian aneh mulai terjadi di rumah. Laci-laci sering terbuka sendiri, dan tirai jendela tampak miring seperti baru saja disentuh seseorang. Hal-hal kecil itu cukup membuat mereka merasa tidak nyaman. Kamera pun dipasang, sekadar untuk memastikan tidak ada hal mencurigakan. Beberapa jam kemudian, tepat di tengah malam, monitor itu tiba-tiba berbunyi berderak, membangunkannya dari tidur. Dengan mata setengah terpejam, dia melirik layar. Jantungnya langsung tenang ketika melihat suaminya berdiri di atas tempat tidur bayi, sedang menggendong putri mereka. Namun rasa lega itu hanya berlangsung sesaat. Dia perlahan menoleh ke samping dan mendapati suaminya terbaring pulas tepat di sebelahnya. Panik seketika menyergap. Tangannya gemetar saat meraih tongkat baseball dan berlari menuju kamar bayi. Pintu didobraknya, lampu dinyalakan.
Sosok yang berdiri di sana menoleh kaget, masih memeluk bayi mereka erat-erat. Jika itu benar suaminya, lalu siapa yang sedang tidur di tempat tidurnya? Sejak kejadian menyeramkan ini terjadi, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur bertiga tanpa pisah ranjang. Kisah selanjutnya yang terjadi di apartemen. Bayi itu ditempatkan di dalam sebuah sangkar yang dipasang di jendela apartemen, menggantung beberapa lantai di atas jalan. Di dalamnya, bayi tersebut bisa merangkak dan tidur siang sambil menikmati udara segar. Namun, sangkar itu hanya terbuat dari kawat tipis dan ditopang pada ambang jendela dengan beberapa potong logam saja. Tidak ada perlindungan apapun dari puing-puing yang bisa jatuh. Dan jika sangkar itu terlepas, akibatnya tentu tidak akan berakhir baik. Jangan lupa subscribe ya, geng, karena akan banyak fakta unik lainnya yang akan... Eclipse, sebuah animatronik unik yang muncul dalam FNAF Security Breach Ruin DLC. Eclipse adalah bentuk keseimbangan atau penggabungan antara dua kepribadian yang saling bertolak belakang, yaitu Sun dan Moon. Secara visual, ia memiliki desain wajah yang terbagi secara simetris antara motif matahari dan bulan. Tidak terlalu terang, tapi juga tidak terlalu gelap, yang mencerminkan gerhana sebagai tema dari penampilannya. Berbeda dengan wujud Sun yang hyperaktif atau Moon yang agresif dan kejam, Eclipse tampil sebagai sosok yang lebih tenang, stabil, dan memiliki tujuan tunggal, yaitu untuk menjaga ketertiban di dalam daycare yang sudah hancur. Asal-usul Eclipse berakar dari kerusakan sistem animatronic daycare attendant yang membuatnya terus-menerus terganti kepribadian antara Sun dan Moon. Selama cerita Ruin, Casey menggunakan sebuah alat yang bernama Face Friends untuk mereboot sistem daycare attendant yang memaksa kedua kepribadian tersebut untuk menyatu, sehingga terlahirlah kepribadian Eclipse yang jauh lebih sopan dan bersahabat. Dia memandu Casey keluar dari daycare dengan aman tanpa menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Inilah 3 hewan dengan kisah anomali. Pertama, ayam tanpa kepala. 1945 di Fruita, Colorado, petani Lloyd Olsen membunuh ayam jantan bernama Mike untuk makan malam. Kapaknya memotong sebagian besar kepalanya, tapi meninggalkan batang otak yang mengatur napas dan detak jantung, serta gumpalan darah mencegahnya kehabisan darah. Agar bisa tetap hidup seperti biasa, Olsen pun merawatnya dengan memberi makan dan minum lewat pipet, serta rutin membersihkan lendir di lehernya agar napasnya tidak tersumbat. Perawatan ini membuat Mike bertahan 18 bulan, memecahkan rekor Guinness sebagai ayam tanpa kepala yang hidup paling lama sebelum akhirnya mati karena Olsen terlambat membersihkan lendir di lehernya. 2. Bangau yang menolak mati. Saat berada di wilayah Upper Nile, Sudan, seekor bangau putih tertusuk tombak sepanjang 75 cm di lehernya. Ajaibnya, burung ini tetap bertahan hidup dan terbang lebih dari 5.000 km, mendarat di lahan milik seorang bangsawan Jerman pada musim semi 1822. Karena kondisinya yang terluka dan aneh, pemilik tanah menembaknya dengan senapan sebagai bagian dari aktivitas berburu biasa. Kasus ini dikenal sebagai Fallstocks dan menjadi bukti konkret pertama bahwa burung melakukan migrasi jarak jauh. Bangkainya kemudian diawetkan dan hingga kini masih disimpan di Universitas Rostock, Jerman. Terakhir, penguin wibu. Pada tahun 2017 di Jepang, seekor penguin Humboldt bernama Grape-kun hidup bahagia di Tobu Zoo bersama pasangannya. Tapi pada suatu waktu, dia jatuh sakit dan harus dipisahkan untuk dirawat. Saat kembali, pasangannya sudah berpaling ke penguin yang lebih muda. Sejak itu, Grape-kun sering menyendiri dan menunjukkan tanda-tanda seperti depresi. Hingga suatu hari, kebun binatang mengadakan promosi anime Kemono Friends dan menaruh potongan karton karakter penguin bernama Hululu di kandangnya. Perlahan, Grape-kun kembali aktif. Dia berdiri berjam-jam menatap Hululu, berusaha mendekat, bahkan melakukan ritual kawin. Sayangnya, beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, Grape-kun kembali jatuh sakit. Kali ini, penjaga meletakkan Hululu di sampingnya, menemani Grape-kun hingga akhir hayatnya. Inilah 3 hewan Pedang level 1. Beginilah kehidupan manusia pada zaman purba. Pancuran air mereka berasal dari belalai mamut. Pisau cukurnya menggunakan gigitan bayi buaya. Kumis dan janggut pun tercukur rapi. Bahkan di kota sudah ada bus dengan mesin yang digerakkan oleh tenaga kaki. Pria ini adalah manusia purba yang miskin. Setiap hari ia pergi bekerja dengan menunggang dinosaurus. Waktu bangun tidurnya pun unik, tergantung pada cuaca. Saat matahari terbit, sinarnya menembus kristal dan membakar tali yang menahan batu. Batu pun jatuh menghantam kepalanya, barulah ia bangun penuh semangat. Istrinya menyiapkan sarapan menggunakan panci batu. Menu hari ini adalah telur T-Rex, lezat dan bergizi. Selesai sarapan, sang istri mengeluh bahwa pembuangan wastafel rusak. Sang suami langsung ke dapur dan menemukan penyebabnya. Ternyata babi hutan yang bekerja sebagai pemakan sampah sedang sakit perut. Ia pun memasukkan tangan ke mulutnya dan menemukan garpu tersangkut. Masalah selesai, tak perlu ganti babi baru. Setelah itu, ia pergi bekerja naik traktor terbuka. Kendaraan itu tak butuh bensin, cukup dengan siraman air untuk membersihkan kaki. Maka kendaraan bisa melaju seharian. Namun, remnya bisa bikin telapak kaki lecet. Kadang ia juga naik transportasi umum, yaitu burung raksasa yang aman dan ramah lingkungan. Setibanya di pabrik, ia absen lalu makan siang dengan paha T-Rex dan sebotol bir. Bahkan pembuka botolnya
Tujuannya sudah otomatis. Sepulang kerja, ia suka bermain bowling. Untuk membuat jarinya lengket dengan bola, ia meminta katak meniupkan liur ke tangannya. Dengan lari kecil, ia langsung bisa mencetak poin penuh. Hari itu, bos mengumumkan adanya promosi manajer. Seleksi dilakukan lewat ujian tertulis. Dengan penuh semangat, ia menajamkan pensilnya setajam tombak. Semua orang mengerjakan ujian dengan serius, sementara ia sempat mencoba menyontek, tapi kira pengawas tidak mengizinkan. Akhirnya, ia mengerjakan dengan cara unik, tang ting tung, dan berhasil menyelesaikan ujian paling cepat. Saat hasil diumumkan, ternyata nilainya sempurna. Kisahnya pun viral dan masuk koran halaman depan. Setelah menjadi manajer, hidupnya berubah drastis. Traktor tuanya diganti dengan Lamborghini. Ia membangun rumah mewah lengkap dengan pemandian air panas. Yang lucunya, tugasnya sebagai manajer hanyalah menandatangani kontrak. Bahkan, perusahaan memberinya seorang sekretaris cantik. Apakah kamu iri dengan kehidupan manusia purba ini? Beginilah Dalam dulu. Apa ya? Aku doang yang boleh terkenal ya. Kamu anakku yang ireng ini anakku loh, kata-kata. Kece, ayo ting ting, ayo ting ting, deng 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 deng, 6 7 ayo ting ting, kejang, ayo dikejang, 6 7. Mulai hari ini jadi rumahku. Seru sekali ya tinggal di sini ya nak. Walau rumah kita sederhana, iya nggak apa-apa ya bu. Seru banget kalau punya orang tua. Punya orang tua, emang kamu punya orang tua? Iya, orang tua aku tidak ada. Ini kenapa sih? Oh ya sudah, aku akan jadi orang tua kamu. Aku menyukaimu, aku menyukaimu. Seru banget ya, tapi kalau dari situ boleh.
Na na